Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita masih mempelajari tema 6 subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Silakan anak-anak tukaran tradisi yang terlihat adalah molo, yaitu menangkap ikan dengan cara menyelam di kedalaman laut dengan menggunakan kacamata molo dan dilengkapi senapan panah yang dibuat dari kayu dan peluru pelontar dari kawat yang ditajamkan ujungnya. Dari bacaan tersebut, bahwa untuk menjaga ekosistem laut tidak diperkenankan membawa bom atau racun. Masihkah kalian ingat tentang materi sebelumnya? Oke, menjaga ekosistem. Sekarang ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah kumpulan dari beberapa makhluk hidup. Jadi, ekosistem yang materi kemarin dibagi menjadi dua. Ada abiotik dan biotik. Ekosistem laut diperlukan atau dijaga untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Selain itu, juga bisa memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang lain. Maksud dari bacaan ini bahwa ekosistem atau keberadaan laut atau hewan laut yang dimanfaatkan oleh manusia selain untuk kebutuhan sehari-hari juga bisa untuk kebutuhan primer atau sekunder yang lain. Misalkan dijual ke pasar. Sekarang kalian buka halaman 46. Kalian bisa membaca itu. Tapi pada intinya materi bacaan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan hasil tangkapan, maka ada tempat para nelayan dan para pembeli ikan untuk melakukan transaksi jual beli yang dinamakan TPI atau tempat pelelangan ikan. Fungsi TPI adalah satu, memasarkan hasil perikanan. Yang kedua, menjaga agar harga ikan itu stabil. Adapun tujuannya adalah melindungi para nelayan dari tengkulak. Tengkulak adalah membeli dengan harga yang murah, dijual dengan harga yang tinggi. Sistem bawah laut itu kewajiban kita semua. Sekarang kalian bisa membuka halaman 43 LKS. Kewajiban warga negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, diatur pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu diatur pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Itu adalah diatur pada pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu diatur pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, diatur pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai persatuan dan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa itu diatur oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 2. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara adalah pembukaan Undang-Undang Dasar diatur
banyak kewajiban yang harus kita jalankan. Yang di dalam buku halaman 43 dicontohkan pengamalan menjalankan kewajiban. Yang pertama adalah membayar pajak dengan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, menaati peraturan lalu lintas, menjauhi praktek korupsi serta nepotisme dalam bekerja. Yang ketiga, ikut serta dalam mengamankan lingkungan serta ikut dalam siskampling. Yang keempat, ikut serta membantu korban bencana alam di dalam negeri. Hak dan kewajiban suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika tidak berjalan seimbang, maka yang terjadi adalah akan menimbulkan gejolak atau perselisihan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak dan kewajiban diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya kalian mengerjakan LKS halaman 44. Cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.